Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengajak kami untuk memiliki keutamaan surgawi. Keutamaan di mana di surga itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Yaitu hanya bersandar kepadamu saja. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mampu memberikan diri kami hanya kepadamu. Bukan kepada diri kami sendiri atau kepada orang lain atau kepada siapapun. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus. Hari ini kita diajak dan hari-hari ini diajak untuk merenungkan tentang khotbah di bukit dari Injil Matius. Khotbah di bukit ini adalah semacam ringkasan dari seluruh ajaran Yesus. Semacam hal yang mendasar, yang esensial. Di mana memang kita diajak terutama pada masa pandemi ini untuk melihat apa yang paling esensial yang dibutuhkan manusia. Supaya manusia dapat kembali kepada Allah dan merasa bahagia, mengalami kebahagiaan yang abadi. Maka hari ini kita diajak untuk melihat sabda bahagia, ke-8 sabda bahagia. Saya kira tak seorang pun yang tidak suka dengan bahagia. Saya kira tak ada seorang pun yang menolak atau menyangkal bahwa dia ingin bahagia atau tidak ingin bahagia. Jadi ini salah satu hal yang esensial dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak ingin bahagia? Dan orang akan mencari kebahagiaan. Nah, kerap kali kita mencari kebahagiaan karena kita membutuhkan sesuatu. Kita membutuhkan sesuatu yang bisa mengisi isi batin kita. Dan kebutuhan dasar itu kita cari di luar diri kita sendiri, di luar Allah. Kita cari pada hal-hal yang dangkal, yang eksternal. Padahal kebahagiaan itu bukan soal eksternal, bukan soal eksterior, soal yang di luar diri kita, tapi soal kedalaman. Kebutuhan batin kita yang terdalam. Ya. Dan ini yang harus menjadi perjuangan dan pergulatan kita. Tidak berarti bahwa kita menyangkal atau meniadakan atau membuang hal-hal yang di luar diri kita atau sesuatu yang di luar eksternal, bukan. Itu tetap kita butuhkan sebagai sesuatu yang sementara, yang sifatnya relatif. Ya, tetapi harus masuk ke kedalaman karena kebahagiaan itu adalah pada sikap batin kita yang terdalam. Nah, jadi arahnya itu sekali lagi arah dari kalau kita mau bahagia, kalau kita mau mengalami kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kesejatian itu bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Dan itu yang perlu kita renungkan. Kalau kita mencari yang di luar akan habis, akan hilang, akan lenyap. Dan yang di luar itu bukanlah sesuatu yang abadi, yang kekal. Jadi unsur kedua adalah yang di dalam itulah yang menjadi keabadian, kekekalan. Katakanlah itulah yang justru diharapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Ya. Pada hari kehidupan yang abadi. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, apa yang kita cari, manusia ingin dapatkan, ya, itu berbeda seringkali dengan kehidupan nyata kita. Seringkali berbeda dengan apa yang Tuhan tawarkan. Ya. Nah, disitulah perbedaan yang paradoks kehidupan kita, yang harus kita sungguh-sungguh sadari bahwa Tuhan justru
menawarkan sesuatu yang paradoks. Kalau kamu ingin bahagia, kamu harus miskin. Kalau kamu ingin bahagia, kamu harus berduka cita. Kalau ingin bahagia, maka kamu harus murah hati. Kalau ingin bahagia, maka kamu harus murni hatinya. Karena kamu ingin bahagia, kamu harus bermurah hati, membagikan, siap menderita, menanggung beban penderitaan. Ini kan dijauhi oleh manusia. Orang yang mencari kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Jadi disitulah kita melihat perbedaan ketika kebahagiaan itu bukanlah menimbun sesuatu untuk diriku. Mencari sesuatu untuk diriku, entah kesenangan, entah kebahagiaan, entah kebanyakan harta, atau sesuatu yang ku cari, ku dapatkan untuk menambah sesuatu dalam diriku. Tuhan tidak begitu. Justru harus melepaskan, keluar dari dirinya sendiri, lepas bebas dari dirinya sendiri. Dan itulah ya saudaraku yang terkasih, yang mau ditawarkan oleh itu. Dan itu karena itulah bukan yang gampang, bukan yang mudah, karena kita punya kecenderungan untuk menimbun sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Santo Yohanes dari salib supaya kita memiliki segala-galanya. We should be nothing. Nada. Bukan ini, bukan itu, dan segala macam. Kosongan, kelepas bebasan kita dari segala sesuatu di sekitar kita. Lepas bebas. Dan itu tidak menarik, dan itu tidak memikat, dan itu tidak menyenangkan. Maka bisa dibayangkan ketika Petrus dalam tanda petik agak marah kepada Yesus bahwa dia akan menderita dan disalib. Dan Petrus mengatakan itu tidak mungkin bagimu. Lalu Yesus bilang apa? Hai iblis. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa betapa kerasnya taunya Yesus bahwa satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, keabadian, kekekalan, kebangkitan tidak lain kecuali adalah pengosongan diri. Dan itulah yang kita lihat di dalam sabda bahagia itu. Itulah yang kita lihat dalam khotbah di bukit. Pengosongan diri. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Nah, di masa pandemi ini sebetulnya itulah yang Tuhan cari untuk kita, yang Tuhan inginkan supaya kita mengosongkan diri. Kita bebas dari belenggu, keinginan tak teratur. Nah, itulah yang menjadi kesulitan besar dalam hidup kita bersama. Dan karena orang ingin menimbun sesuatu, entah kekuasaan, entah kesenangan, entah harta, entah apapun, justru itu yang tidak membuat kita bahagia. Mungkin sekedar lintas, tetapi tidak akan abadi. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga di masa pandemi ini Anda dan saya dan kita semua berhasil menemukan apa yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan hatiku yang terdalam. Mendapatkan sesuatu yang esensial dalam hidup kita dan kita mencarinya. Mungkin kita seperti anak yang hilang itu sudah cukup puas gitu loh dengan apa yang ada ini dan kita cari dan kita tidak mendapatkan sesuatu. Maka ketika dia berada dalam titik yang paling bawah, titik zero, maka seringkali Tuhan itu memaksa kita untuk berada pada suatu titik ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Saudara, inilah pandemi dan orang mengatakan pandemi ini tidak mungkin akan berlangsung selama 10-an tahun. Mengapa itu terjadi? Saya akan sedikit menceritakan sedikit persamaan dalam tanda petik, ya. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya.
Dan sudah akan mendekati tanah terjanji. Kurang lebih 2 mingguan tinggal perjalanan itu. Tapi Tuhan membelokkan bangsa Israel sampai 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun. Harus melewati, berputar lagi sampai ke Yordania, ke Gunung Nebo. Padahal mereka tinggal sedikit lagi memasuki tanah terjanji. Kenapa Tuhan mau membelokkan itu? 40 tahun. Satu generasi. Jadi Tuhan ingin menguji hidup kita sekarang itu penuh dengan testing, ujian. Di saat-saat seperti sekarang ini, ada saat-saat kita di testing, apakah kita sungguh-sungguh mau mengadakan pertobatan batin. Dan itulah yang dibutuhkan Tuhan, pertobatan batin, bukan pertobatan lahiriah, bukan hanya gaya hidup, bukan apa, tapi pertobatan batin. Tanpa pertobatan batin tidak mungkin ada pembaharuan hidup. Dan mungkin Tuhan juga mau mengajak kita untuk mengadakan pembaharuan batin. Maka selama 40 tahun Tuhan menghabiskan dulu orang-orang yang dulu di Mesir. Karena apa? Karena mereka masih mengingat-ingat masa lalu mereka. Yang dalam kungkungan dosa, kungkungan penderitaan, perbudakan. Meski mereka tahu itu tidak menyenangkan, tapi mereka mendambakan itu. Jadi saudaraku terkasih, jadi sekali lagi pandemi ini justru mengajak kita untuk melihat kembali. Menemukan kembali apa yang paling esensial, tapi juga apa yang paling penting dalam diri kita. Yaitu apa? Pertobatan batin. Ya. Kalau itu tidak terjadi, mungkin kita akan mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Penyucian dan sungguh-sungguh disucikan dengan peristiwa yang sekarang ini. Ya, kita tidak tahu, kita lihat saja dalam masyarakat kita. Orang-orang yang keras kepala yang harus memakai protokol kesehatan tetapi tidak memakai, ya, merasa tidak perlu lagi dan seterusnya, dan terjadi di Kudus, mungkin nanti di berbagai tempat lain, kita nggak tahu. Untuk mengubah saja sesuatu yang sederhana, dalam tanda petik sederhana dalam ya, gitu, dengan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu saja kita susah, apalagi mengubah perubahan batin. Betapa besar, betapa beratnya, betapa susahnya. Saudara, semoga Anda dan saya dan kita semua di sini sungguh-sungguh memasuki perubahan batin, ya, dan kita mencari, menemukan, berusaha. Bila tidak demikian, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan, perubahan, pertobatan batin. Semoga Anda dan saya dipanggil oleh kuasa Allah untuk merubahkan perubahan-perubahan batin dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.